Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat Mualaf Dr. Sunny? Welcome to my channel Mualaf Dr. Sunny. Don't forget to subscribe ya, oke? Saya Dr. Sunny Wadwa berasal India. Alhamdulillah hari ini hadir lagi dengan fakta baru dengan Anda untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang saya mendapatkan melalui DM Instagram dan WA. Banyak sekali teman-teman nanya setelah nonton video saya, "Dok, tolong sih jelaskan tentang COVID, apa gejalanya, COVID itu apa, dan kapan dinyatakan saya sudah sembuh dari COVID-19, dan ketika saya kena COVID-19, apa yang harus dilakukan?" Oke teman-teman, di video ini kita akan mencoba untuk menjawabkan pertanyaan satu persatu insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua penonton saya bebas dari COVID-19. Semoga dunia ini bebas dari COVID-19. Indonesia bebas dari COVID-19. Insya Allah. Amin. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama yang saya dapatkan melalui WA dan DM. Bahwa dok, apa itu COVID-19? Oke teman-teman, COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 19. Itu adalah salah satu penyakit virus yang disebabkan oleh coronavirus karena dia muncul di tahun 2019 di kota Wuhan di Cina, maka dinamakan COVID-19. Nah, itu namanya COVID-19, itu COVID-19. Dan itu jangan tanya-tanya lagi itu nyata atau tidak, itu memang benar-benar nyata. Harus kita percayai. Oke, yang kedua pertanyaan yang sering saya dapat melalui DM Instagram dan WA, bahwa gejala apa saja dok yang disebabkan oleh COVID-19 atau Coronavirus 19. Oke, saya akan cerita dari beberapa jurnal dan penelitian yang telah dilakukan, dan karena coronavirus itu berkembang terus-menerus, maka WHO yaitu Organisasi Kesehatan Dunia dan dari CDC yaitu Center for Disease Control and Prevention mengatakan gejala itu menjadi dua bagian, gejala utama dan gejala tambahan. Nah, gejala utama yang disebabkan oleh COVID-19 adalah demam tinggi ya, 39, 38, 40, bahkan bisa lebih dari 40. Gejala utama yang disebabkan oleh COVID-19 adalah demam tinggi. Bisa menggigil, bisa keringatan, itu gejala utama. Oke, terus gejala tambahan apa dok? Gejala tambahan bisa mencret, diare, bisa sakit kepala, ya, pusing, meriang, geliangan, ya, terus batuk-batuk, flu. Batuk bisa batuk kering atau batuk bisa batuk berdahak. Nah, ada teman-teman juga yang tidak ada gejala utama tapi gejala tambahan hanya sakit badan, kayak remuk-remuk, sakit betisnya sakit. Ketika dia jalan sedikit dia ngos-ngosan, jalan sedikit keringatan, kayak enggak ada tenaga. Jadi jangan pikir hanya gejala satu saja yang sekarang terus-menerus berkembangnya coronavirus, hanya ada satu gejala, tidak. Gejala bisa satu, gejala bisa dua, gejala bisa 5. Atau hanya gejala tambahan saja, seperti hanya dia pusing, tapi tahu-tahu setelah dia berobat tidak bisa sembuh, ternyata setelah di swab PCR positif. Oke, jadi zaman sekarang karena coronavirus di mana-mana, tidak bisa kita ada patokan untuk mendiagnosakan penyakit-penyakit yang lain. Jadi yang pertama yang muncul di kita sebagai dokter, COVID-19. Oke, jadi paham ya gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama adalah demam tinggi dengan keringat dingin, keringatan atau menggigil. Gejala tambahan, betisnya sakit, pusing, geliangan, meriang, batuk berdahak atau batuk kering. Oke, jadi bisa gejala utama satu ditambah dengan gejala tambahan satu atau gejala tambahan saja ya. Jadi zaman sekarang kalau ada seperti itu keluhan-keluhan, jangan didiamkan, harus langsung segera kontrol dengan dokter terdekat, oke? Tapi tidak boleh panik. Ketika kita kena COVID-19, tidak boleh panik, tidak boleh stres, tidak boleh pasrah. Harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan
kita bersama bisa melawan COVID-19. Satu, apa itu COVID-19 dan gejala apa saja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika saya dinyatakan positif dari swab RT-PCR, terus apa yang harus dilakukan, dok? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali yang saya sering dapatkan. Dan banyak sekali pasien-pasien yang datang ke klinik-klinik, mereka ya keluhannya cuma satu, tapi mereka panikan. Dok, saya ini udah swab positif, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tarik nafas dulu panjang. Dan katakanlah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan untuk melanjutkan sholat 5 waktu, untuk menzikirkan nama Allah, insya Allah. Jadi jangan panik dulu. Kalau dinyatakan COVID-19 positif, tenangkan diri dulu, oke? Setelah itu diistirahatkan di rumah saja kalau tidak ada gejala berat, oke? Kalau tidak ada sesak nafas sampai melampaui batas, atau kadar oksigen dalam tubuh udah menurun, atau kesadarannya udah penuh menurun, yang perlu rawat di rumah sakit, jangan itu dulu, jangan stres, jangan panik. Oke, isolasi mandiri di rumah setelah dinyatakan swab positif dan memenuhi imun tubuhnya. Oke, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, ya. Oke, olahraga, sehat hidup sehat, ya. Jangan panik pokoknya. Kalau dinyatakan positif, kalau tidak ada gejala apapun, diistirahatkan saja 10 hari, insya Allah mudah-mudahan akan terlewati. Tapi kalau ada gejala-gejala yang berat yang saya tadi sebutkan, itu tetap butuh intervensi oleh dokter spesialis di rumah sakit. Tapi kalau ada gejala-gejala ringan seperti batuk, pilek, itu boleh diobati dengan dokter umum terdekat. Oke? Kalau ada demam, ya makan obat paracetamol. Kalau ada batuk-batuk, ya obat batuk, ya simptomatik saja kalau ada gejala-gejala ringan. Tapi gejala berat itu tetap harus rujuk ke rumah sakit. Nah, itu ya apa yang harus dilakukan kalau saya dinyatakan COVID-19. Di rumah saja makan minum vitamin sesuai anjuran dokter ya, harus dalam pengawasan dokter. Tidak boleh obat-obat yang sembarangan beli di apotek, harus tetap dalam pengawasan dokter ya, harus tetap ikuti protokol kesehatan, harus ikuti 3M, yaitu menjaga jarak, physical distancing, mencuci tangan pakai sabun dan air yang ngalir, dan memakai masker. Oke, jangan lupa 3M. Walaupun di rumah supaya dia tidak menularkan orang yang sehat yang tinggal serumah. Oke, itu saja yang harus dilakukan ya. Vitamin, jaga imun tubuh dan jaga kesehatan, makan buah-buahan, terutama buah-buahan yang zat vitamin C-nya tinggi seperti jeruk Medan bagus, jeruk lemon bagus ya, madu boleh. Nah, itu ya. Oke. Terus yang pertanyaan terakhir yang paling penting. Dok, saya kapan dinyatakan saya sudah sembuh dari COVID-19? Nah, itu ada guideline dan panduan-panduan baru dari Organisasi Kesehatan Internasional dan juga dari penelitian-penelitian terbaru di Januari dari CDC, yaitu Center for Disease Control and Prevention, yang mengatakan bahwa ketika OTG atau orang tidak ada gejala sama sekali, tapi dia swabnya positif. Oke, ini kasus pertama yang saya diskusi ya. OTG, orang tanpa gejala, tapi dia swabnya positif dari PCR. Nah, kapan dia dinyatakan sembuh? Setelah 10 hari, dia dinyatakan sembuh. Tidak perlu cek ulang lagi. Hanya 10 hari saja isolasi mandiri di rumah, jaga imun tubuh, jaga kesehatan di rumah saja. Kalau tidak ada gejala apapun mulai dari hari 1 sampai hari 10, hari ke-10 dia dinyatakan sembuh dari COVID-19. Nah, hari ke-1 itu apa? Hari ke-1 karena dia itu tidak ada gejala, maka hari pertama itu adalah hari kapan dia tes swab. Misal, dia tes swab tanggal 1, maka tanggal 10 dinyatakan dia sembuh dari COVID-19. Itu guideline atau panduan dari CDC dan WHO. Itu kasus pertama terkait orang yang tidak ada gejala. Oke, terus yang kasus kedua yang kita akan diskusi adalah orang yang memiliki atau mempunyai gejala ringan. Oke, orang yang punya gejala ringan. Gejala ringan itu seperti batuk, atau dia punya flu, atau dia ada dahak sedikit-sedikit, sakit badan, demam. Oke,
atau anosmia, yaitu kehilangan indera penciuman atau kehilangan perasa. Jangan panik, walaupun kehilangan indera penciuman, kehilangan perasa, jangan panik, jangan stres, pokoknya jangan sedih. Insya Allah, la ta'azam. Mudah-mudahan akan kembali insya Allah. Jadi kalau dia punya bergejala ringan dan dia dinyatakan positif dari RT-PCR, dia dinyatakan sembuh setelah 10 hari dia isolasi mandiri, plus 1 kali 24 jam tidak ada gejala sama sekali tanpa obat. Oke, saya akan sederhana lagi dengan bahasa yang sederhana. Orang yang punya gejala ringan, ketika dia dinyatakan swab positif, dia isolasi mandiri selama 10 hari, plus 1 kali 24 jam kalau tidak ada gejala apapun tanpa obat, dia dinyatakan sembuh. Oke, hari pertama untuk gejala ringan apa? Hari pertama kita hitung dari hari munculnya gejala, bukan dari tes swabnya. Misal, seorang dia demam, dia rasakan demam atau batuk atau pilek tanggal 1, tapi dia tes swabnya tanggal 3. Nah, isolasi mandiri dia itu harus dilakukan dari tanggal 1. Ya, jadi hitungnya itu dari gejala. Dari gejala muncul sampai 10 hari plus 1 kali 24 jam kalau dia tidak ada gejala, tanpa obat dia dinyatakan sembuh dari COVID-19. Itu guideline dari WHO. Insya Allah saya akan nanti beri referensi di bawah komentar section yang bisa dibaca lebih lanjut. Oke, nah kasus ketiga yang kita akan sekarang diskusi adalah ketika pasien memiliki gejala-gejala yang berat. Gejala berat itu seperti apa? Yang sesak nafas, oke, atau ngos-ngosan, atau seperti remuk-remuk badannya. Dan saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam jaringan-jaringan tubuh menurun kurang dari 90%, kurang dari 88%. Itu tetap butuh perawatan di rumah sakit. Nah, WHO atau CDC mengatakan ketika gejala berat yang perlu intervensi rumah sakit itu dinyatakan sembuh setelah 20 hari dari gejala pertama muncul. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi kalau misalkan dia nggak ada gejala setelah 20 hari, dia dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kembali lagi, tetap kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap positif, jangan pikir negatif. Ketika kita kena COVID-19, insya Allah bisa melewati. Saya lihat banyak pasien-pasien itu, mereka ketika dinyatakan positif dari COVID, mereka itu stres. Jadi panik? Enggak usah panik, enggak usah stres kalau enggak ada keluhan. Kalau ada keluhan ringan-ringan pun itu ada obatnya. Minum aja obat, sembuh insya Allah. Tapi isolasi mandiri, kenapa? Karena virus itu contagious. Contagious itu apa? Yang bisa menularkan ke orang yang sehat. Cuma itu saja, isolasi mandiri, jaga imun tubuh, minum vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran, dan jaga protokol kesehatan yaitu 3M supaya tidak menularkan ke teman-teman lain serumah atau saudara-saudara lain serumah. Kembali lagi, pesan saya satu, jangan panik, jangan stres, jangan sedih, melawan COVID dengan keberanian. Oke, jangan kalah dengan virus. Kita harus mengalahkan virus. Survival of the fittest, insya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu besok lagi dengan topik yang baru. Jika teman-teman ada topik-topik yang perlu didiskusi atau perlu ada wawasan lagi, mudah-mudahan nanti saya bisa, tolong ditulis aja di komentar section. Nanti saya akan siapkan materi insya Allah. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi. Subscribe jangan lupa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.